Ini pewaris keluarga terhormat nomor 1 di Haicheng, Presbir Fu. Halo, Presbir Fu. Jadi, kamukah yang menyelamatkanku di Gunung Wufeng? Ya, aku. Lalu mengapa hari itu kamu di Gunung Wufeng? Aku pergi mengumpulkan tumbuhan obat. Lalu apa hubunganmu dengan rumah sakit jiwa Kingsan? Memangnya kenapa? Aku sedang magang di sana. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Ini 5 juta yuan. Terima kasih, Tuan Muda Fu. Nona Wan, aku masih ada urusan yang harus kuselesaikan. Jika kamu butuh sesuatu nanti, hubungi asisten Du saja. Presbir Fu, perlu kuantar Nona Wan pulang? Apa aku pernah berkata begitu? Bukankah sebelumnya sudah berbunga besi? Layu lagi, orang yang menyelamatkanku, benarkah bukan Song Ziluo? Utang ibumu sudah lunas. Ingat baik-baik, jangan pernah membocorkan kebenarannya. Aku mengerti. Aku tidak sebodoh itu untuk membocorkan kebenarannya, menyandang gelar pewaris Fu, gelar penyelamat hidup. Hanya dengan ini ingin mengusirku? Mimpi. Baiklah, antarkan aku sampai di sini saja. Bos, kamu sudah menyelamatkan Fu Yanting. Kenapa tidak mengaku saja? Hanya 99 hari saja. Tidak perlu terlibat terlalu dalam. Merepotkan. Memang, tidak ada satupun orang kaya yang baik. Jangan bicara seolah-olah kamu bukan orang kaya saja. Baiklah, kamu pulang duluan saja. Kau sudah kembali secepat ini? Kenapa? Apa aku tidak boleh kembali? Bukan begitu, hanya saja aku tidak menyangka kamu akan kembali secepat ini. Kamu sepertinya sangat jelas dengan jadwalku. Bahkan waktu pun sudah kau jadwalkan untukku. Aku hanya bertanya saja. Lukamu sudah dibalut? Sudah. Teman masa kecilmu itu, bagaimana lukanya? Dia bukan teman masa kecilku. Aku sudah lama pergi ke luar negeri. Tidak ada hubungan apapun dengannya. Lalu, penyelamatmu itu, seharusnya sudah ditemukan, kan? Seharusnya tidak akan salah paham lagi, kan? Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak ada. Aku sudah menemukan orangnya. Namun apa? Kamu sepertinya sudah tahu sejak lama. Aku akan pergi ke Gunung Wufeng untuk mencari seseorang. Tidak berniat menjelaskannya sedikit. Apa kamu tidak tahu, intuisi wanita itu sangat akurat? Terkadang, intuisi pria juga sangat akurat. Lelah seharian, aku mau bersih-bersih dulu. Menarik. Bagaimana dengan orang yang kau cari? Aku akan tanyakan. Ini juga aku yang meminta perantara. Ini disiapkan di Bizang untukmu. Kamu hanya perlu menelepon. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Bukan begitu. Apa kamu tidak bersuara saat berjalan? Aku hanya ingin mengingatkanmu untuk menjaga batasan perjanjian 99 hari. Jangan bilang kamu pikir aku. Tenang saja. Semangat kontrak dasar, aku masih memilikinya. Kuharap kamu juga bisa menjaga batasan sebagai istri kontrak. Namun, tampaknya sekarang, kamu lebih sulit menjaganya daripada aku. Lebih sulit menjaganya daripada aku. Selama waktu ini aku tidak ingin terjadi hal buruk apapun. Ini adalah kartu hitam tak terbatas. Kamu ingin membeli apa? Gesek saja sesukamu. Wah, dermawan sekali. Namun, aku kekurangan uang. Akan aku cari sendiri. Terima kasih. Seingatku kamu selalu tinggal di pedesaan. Kau bisa secepat ini dapat pekerjaan? Atau kamu selama ini membohongiku? Sebenarnya bukanlah dokter desa, melainkan orang yang menyelamatkanku di Gunung Wufeng hari itu. Kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun aku tidak punya pendidikan atau keahlian, tapi di kota, mencari pekerjaan sebagai petugas kebersihan masih bisa. Kamu, petugas kebersihan? Ya. Lagi pula, nasi orang lain. Tidak enak. Bermain-main denganku, ya, bagaimanapun juga. Kamu sekarang sudah menikah dengan keluarga Fu. Aku tidak tega melihatmu menderita. Besok datanglah ke kantorku dan jadilah asistenku. Gajinya 10.000 yuan sebulan. Aku hanyalah orang desa, tidak bisa melakukan pekerjaan kelas atas seperti itu. Tidak bisa, bisa dipelajari. Manusia berjalan ke tempat yang tinggi. Air mengalir ke tempat yang rendah. Belajar lebih banyak keahlian selalu baik. Tidak bisa mempelajarinya, aku bisa mengajarimu. Kalau tidak bisa diajari, jadilah maskot di perusahaanku saja. Bisa juga. Tanganmu terluka lagi. Aku juga tidak tega. Keluarga Fu kami tidak memperlakukan orang seperti itu. Aku lebih suka menjadi petugas kebersihan. Boleh? Tidak boleh. Karena kamu sekarang sudah menikah dengan keluarga Fu, aku punya tanggung jawab untuk mengurusmu. Aku sudah memutuskan. Besok kamu langsung ke kantor, melapor ke Departemen SDM. Fu Yanting, kamu memaksaku. Aku tidak hanya akan memaksamu. Kamu harus melakukan hal lain. Boleh juga.
Fu Yanting. Kamu, genit sekali, kenapa? Suka? Mana mungkin aku menyukaimu? Nyonya muda, Tuan Besar datang. Kakek, ayo. Kakek. Kenapa kakek kesini? Kamar pengantin baru yang kakek siapkan untuk kalian. Apakah kamu puas? Puas. Tentu saja puas. Bagus, bagus, bagus. Baguslah kalau begitu. Oh ya, ngomong-ngomong. Ini silansin yang kamu butuhkan. Nona Song, aku akan mengajarkanmu cara membudidayakannya. Tanaman ini membutuhkan kondisi tanah tertentu. Ditanam dalam skala besar, akan sedikit sulit. Namun, aku yakin, dengan kecerdasan Nona Song, pasti akan berhasil. Aku akan mempelajarinya dengan baik. Bagus sekali. Dengan adanya silansin, pengembangan obat baru tidak akan lama lagi. Song Ziluo. Jadi kamu mau menikah denganku demi silansin? Menikah denganku? Kalau bukan, kamu pikir Luo Luo menginginkan harta bendamu yang duniawi itu? Dan lagi, dia sudah menjadi istrimu. Siapa yang mengizinkanmu memanggilnya dengan nama lengkapnya? Ah, tidak apa-apa, kakek. Memanggil namanya saja tidak masalah. Bagaimana bisa? Kamu harus memanggilnya suami, dan dia harus memanggilmu istri. Ayo, kalian berdua, panggil satu sama lain. Biar kakek dengar. Kakek, tidak perlu. Kakek, kalau kamu malu, kakek tidak akan sungkan lagi. Istri. Sekarang giliranmu. Suami. Barulah seperti suami istri. Tuan Besar, biar ku bantu kakek kembali ke kamar untuk istirahat. Ya. Baik. Kalau begitu, kami permisi kembali ke kamar. Oh ya, Nona Song. Malam ini tengah malam, kamu harus menyiram silansin. Ingat itu, harus disiram. Ingat. Kalian sekarang sudah menjadi suami istri. Kamu bantu Luo Luo lebih banyak. Tengah malam pergi menyiram tanaman bersamanya. Baik, kakek. Baik. Kembalilah, kakek. Pelan-pelan. Tuan Besar, apa yang kita lakukan ini benar? Silansin itu mudah membuat orang terkena obat perangsang. Apa yang tidak baik? Aku sudah tua. Ingin menimang cicit, apa salah? Ya. Sudah waktunya. Cukup tepat waktu. Bau ini. Fu Yanting, kamu baik-baik saja? Yanting. Hei. Fu Yanting, bangun. Kita terkena efek silansin. Cepat, cepat mandi air dingin. Mandi. Bagus sekali. Tidak bisa, dia sudah berhalusinasi. Begini tidak akan berhasil. Fu Yanting. Sadarlah. Efek silansin terlalu kuat. Bahkan aku pun tidak tahan. Fu Yanting. Set. Aku segera datang. Sudahlah. Dengan tubuh dan wajahnya seperti itu, aku tidak rugi. Fu Yanting, kamu. Song Ziluo, kamu gila, ya, tadi malam. Tadi malam aku. Kamu masih berani membahas tentang tadi malam? Aku menyiram bunga bersamamu, dan akhirnya aku sendiri yang terkena efeknya. Padahal aku sudah membantumu. Kamu sendiri bahkan tidak tahu efek silansin. Bahkan tidak tahu. Baiklah, baiklah, baiklah. Anggap saja kamu menang. Mulutmu lebih tajam dariku. Lebih tajam dariku. Kamu masih berani bicara? Kamu sungguh, ya, Jangan marah, jangan marah. Jangan biarkan pria brengsek itu merusak hatimu. Sudah menghitung semuanya, masih saja ada yang terlewat. Namun, tubuhnya memang bagus. Hentikan, hentikan. Song Ziluo, ini bukan saatnya kamu tergoda oleh penampilan pria. Aku tidur denganmu. Aduh. Sudahlah, tadi malam, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Enak saja kamu. Cepat beres-beres, nanti aku antar ke kantor.
Kenapa buru-buru ke kantor, ingin menjadi sekretaris kecilku? Kamu punya kesadaran ini. Bagus sekali. Fu Yanting, jangan terlalu percaya diri. Siapa bilang aku mau jadi sekretaris kecilmu? Baiklah, aku tidak main-main denganmu lagi. Sebentar lagi aku ada rapat internasional. Harus pergi ke luar negeri. Kamu pergi melamar ke Fu Group. Hanya formalitas saja. Bukan begitu. Siapa yang setuju? Aku yang bilang. Kamu punya masalah? Tiran. Seharusnya aku meninggalkanmu, bertahan hidup di alam liar. Apa yang kamu gumamkan? Hah? Bukan apa-apa. Ayo pergi. Aku antar. Tidak usah. Aku bawa mobil. Aku tidak butuh tumpanganmu. Hei. Kalau sampai ketahuan kamu tidak ke kantor, jangan harap bisa mendapatkan kembali anggrekmu itu. Bukan begitu, Fu Yanting. Apa ada yang pernah bilang kamu itu licik? Memang tidak ada yang bicara begitu di Haicheng. Orang yang berani bicara begitu sudah diusir dari Haicheng. Perusahaan bobrok ini sebenarnya sok berlagak mulia, jangankan tempat parkir. Sama seperti Fu Yanting, sama-sama menyebalkan. Hei, dari departemen mana? Cuma mobil butut begini, siapa yang mengizinkanmu parkir di sini? Hari ini aku datang untuk wawancara. Wawancara? Pantas saja tidak tahu aturan. Saya adalah supervisor senior Fukor. Pewawancara hari ini yang akan memutuskan nasib para pelamar seperti kalian. Apa yang kamu lakukan? Masih saja sok dramatis denganku? Munafik. Dengan wajah secantik itu, masuk Fukor. Bukankah untuk mencari pria kaya, sok polos di depanku? Hah? Mau masuk Fukor? Aku tinggal bicara sepatah kata saja. Beraninya kau memukulku, apa kamu tidak mau masuk Fukor lagi? Kenapa? Memukulku berarti kamu tidak bisa masuk Fukor? Pelacur sialan. Berani-beraninya kau mengeliminasiku. Kamu, camkan ini baik-baik. Namaku, Song Zi Luo. Song Zi Luo, tunggu saja. Seumur hidupmu, jangan pernah bermimpi untuk masuk Fukor. Fu Yanting, kamu punya siasat Zhang Liang. Aku punya tangga untuk memanjat tembok. Kalau aku sampai tereliminasi di tahap wawancara, kamu tidak punya alasan untuk merampas anggrekku, kan? Supervisor Wang, ada apa denganmu? Di antara para pelamar hari ini, apakah ada yang bernama Song Ziluo? Ada. Ada. Usir dia. Sekarang juga, cepat. Supervisor Wang, sepertinya pelamar ini punya latar belakang. Langsung ke kantor CEO. HMPH. Pasti dia orang dalam. Tunggu sampai kamu masuk Fukor. Aku tidak percaya tidak ada kesempatan untuk menghadapimu. Supervisor Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu buta ya? Tidak lihat ada tanda di atas? Tunggu sampai dia masuk Fukor. Baru cari kesempatan untuk menanganinya. Cao Mengying, silakan masuk. Gugup banget. Ku dengar persaingan di Fukor di semua posisi sangat ketat, terutama untuk posisi sekretaris CEO. Tentu saja, ku dengar ini untuk menjadi sekretaris pribadi, ahli waris keluarga terkaya di Haicheng. Kalau saja aku bisa melihat CEO Fu sekali saja, aku rela mati. Aku juga. Dengar-dengar CEO Fu punya wajah yang sangat tampan. Astaga, pria seperti ini, siapa yang pantas mendapatkannya? Hei, kamu juga datang untuk melamar untuk posisi sekretaris CEO? Betul. Wow, kamu cantik sekali. Kita pasti tidak punya harapan. Kurasa ini lebih ke kemampuan sih. Lagi pula, kalian juga cantik-cantik kok. Sekretaris CEO yang terpenting adalah kemampuan. Selalu saja ada orang yang tidak tahu malu, mengandalkan kecantikannya, ingin mengambil jalan pintas. Kamu siapa berani-beraninya menyerobot antrian? Tepatnya, baru datang sudah menyindir. Kenapa? Cantik daripada kamu? Kamu iri ya? Aku sarankan kalian, lebih baik pergi dari sini. Posisi ini sudah pasti jadi milikku. Cantik untuk apa? Menjadi sekretaris CEO bukan hanya soal penampilan. Kamu benar, menjadi sekretaris CEO tentu saja tidak hanya mengandalkan penampilan, namun kemampuan bekerja bisa diasah dengan usaha untuk melatihnya. Sedangkan kecantikan ini, tidak semua orang bisa memilikinya. Beberapa orang, jangan-jangan benar-benar berpikir, sekretaris CEO bisa sembarangan orang bisa mendapatkannya, kan? Kamu
Jangan mentang-mentang punya tampang lumayan, bisa melakukan apa saja. Selama aku di sini, Cheofu sama sekali tidak akan melirik orang sepertimu, wanita mata duitan. Mendengarkan nada bicaramu, sepertinya hubunganmu dengan Cheofu tidak main-main ya. Rekrutmen hari ini sebenarnya hanya kedok. Kalian semua, dari mana datang? Pergi sana, jangan menghalangi pemandangan di sini. Walaupun kamu punya hubungan dengan Cheofu, tidak perlu bersikap sombong seperti ini, kan? Tepatnya, kenapa kami harus menurutimu? Jangan-jangan kamu istri Cheofu? Aku ini penyelamat Cheofu. Nona Wan, asisten Du sedang sibuk. Mohon maaf atas keterlambatannya. Silakan masuk. Ah, tidak apa-apa. Ayo pergi. Dengan hubunganmu dengan Cheofu, kami benar-benar sudah keterlaluan. Hei, jangan-jangan dia yang digosipkan, istri rahasia Cheofu?